Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dwi Kartikasari, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dengan fasilitator Ibu Fitra Cinta Dirna dan pengajar praktik Ibu Lamtarida Besi Marice Lumbang Toruan. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Aksi nyata budaya positif terdiri dari yang pertama, pembuatan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Yang kedua, pengimbasan budaya positif kepada rekan-rekan sejawat di SD Negeri 152 Palembang. Latar belakang: pendidikan adalah sebuah tuntunan dalam hidup dan tumbuh kembang anak. Setiap anak memiliki kekuatan dirinya sendiri serta pengalaman dan kekayaan. Dalam proses menuntun, anak diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan potensi, bakat, dan minatnya sebagai individu yang unik. Guru juga sebagai pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Guru diharapkan memiliki nilai-nilai positif yang dibutuhkan untuk membentuk karakter pelajar Pancasila dengan memberi contoh dalam melakukan kebiasaan yang konsisten di sekolah. Pengembangan budaya positif dapat menumbuhkan motivasi intrinsik dalam diri anak untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur serta akhlak mulia. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, dibutuhkan kolaborasi antara guru dengan kepala sekolah, rekan sejawat, orang tua, lingkungan masyarakat, dan tentunya dengan murid itu sendiri. Dengan diterapkannya budaya positif tersebut, diharapkan murid akan memiliki karakter yang kuat sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah tercermin dalam profil pelajar Pancasila. Selain latar belakang, ada pun tujuan aksi nyata. Yang pertama, memfasilitasi murid untuk dapat menyampaikan aspirasinya dan melaksanakan keyakinan yang telah disepakati atas kesadaran dirinya dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, kita dapat mewujudkan murid yang memiliki karakter positif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, tolak ukur. Murid dapat melaksanakan keyakinan yang telah disepakati dengan kesadaran diri. Kemudian, terwujudnya pembiasaan baik sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Adapun lini masa tindakan. Yang pertama, kita berkoordinasi kepala sekolah serta meminta izin dengan kepala sekolah tentang pentingnya penanaman budaya positif di sekolah, serta meminta izin untuk melakukan pengimbasan kepada rekan sejawat. Yang kedua, membuat keyakinan kelas bersama-sama murid. Yang ketiga, melakukan kegiatan pengimbasan pada rekan sejawat. Dan yang keempat, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk membuat keyakinan-keyakinan kelas melalui kesepakatan di kelasnya masing-masing. Yang terakhir, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat. Dalam kegiatan ini juga kita membutuhkan dukungan-dukungan. Yang pertama, dukungan dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid, agar rencana tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, sarana dan prasarana untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah. Yang ketiga, dukungan dari orang tua dalam melakukan budaya positif di rumah. Berikut ini adalah kegiatan aksi nyata dalam membuat kesepakatan dan keyakinan kelas.
Berikut ini adalah aksi nyata pengimbasan budaya positif di sekolah. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita sudah dapat berkumpul dalam acara pengimbasan modul 1.4 membangun budaya positif di sekolah yang akan disampaikan oleh penyaji kita yaitu Bu Dwi Kartikasari SPD selaku calon guru penggerak angkatan 7. Baiklah Bapak Ibu semua, salawat dan salam kalimat kita haturkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya selalu tercurah kepada kita dan kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk acara selanjutnya, marilah kita buka pengimbasan ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Agar pengimbasan ini lebih bermanfaat lagi, kami minta kata sambutan dari Kepala SD Negeri 152 Palembang kepada Bapak Hadori SPD SD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita dapat mengikuti dalam rangka pengimbasan aksi nyata modul 1.4 yang mana untuk mewujudkan budaya positif di SD negeri terkhusus SD kita 152 Palembang. Bapak Ibu yang berbahagia, kita bersyukur di SD kita ini diadakan atau telah ada guru yang mengikuti dalam hal ini yaitu guru penggerak. Nah, kita tentunya Bapak Ibu guru harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita bersyukur kepada Ibu Dwi Kartikasari ini yang mana beliau sudah berani mengambil kemampuan untuk belajar, sehingga kita diharapkan Bapak Ibu guru mampu mengikuti jejak beliau ini. Dan kita pada akhirnya kita berharap dari hasil apa yang mereka kembangkan, terkhusus Ibu Dwi ini, anak-anak kita di SD ini dapat merasakan pengimbasan dari pembelajaran guru penggerak tersebut, dan kita juga dapat saling sharing, menambah ilmu sehingga kita tidak ketinggalan dari sekolah-sekolah lain. Demikian sambutan ini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hadori atas kata sambutannya. Baiklah, kita menuju pada acara selanjutnya, pengimbasan yang akan disajikan di Kartikasari. Kepada Ibu kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Kartikasari selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini saya selaku penyaji dari calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palembang di SD Negeri 152 Palembang, saya akan melaksanakan pengimbasan aksi nyata pada modul 1.4, yakni mewujudkan budaya positif di sekolah. Di sini dari pembelajaran
pembelajaran saya selama saya mengikuti kegiatan yang ada di modul guru penggerak di LMS. Saya akan berbagi ilmu kepada Bapak guru hebat di SD Negeri 152 Palembang. Baiklah, saya akan menjelaskan PPT yang saya buat tentang budaya positif di sekolah. Sebelumnya kita ketahui pernah mendengar dengan kata budaya positif. Ada yang tahu Bapak Ibu apa itu budaya positif? Budaya positif, budaya yang baik, budaya yang pengimbasannya, nilai-nilainya itu sudah menjadi kebiasaan di sekolah, yang berpihak kepada murid agar murid yang kita ajarkan dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab kepada kita sebagai pendidik. Itu yang dinamakan dengan budaya positif. Nah, maka dari itu kita di sekolah melakukan kebiasaan-kebiasaan kepada peserta didik kita, sehingga mereka memiliki nilai-nilai yang berkembang, ya Bapak Ibu ya, yang penuh hormat, tanggung jawab kepada kita. Di sekolah juga kita perlu menyediakan lingkungan yang positif, yaitu sekolah yang aman, nyaman, agar murid-murid kita mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka. Seperti kita ketahui, arti dari merdeka itu adalah murid yang mampu, yang tidak tergantung pada orang lain. Ya, mereka bisa berdiri sendiri, sehingga murid menjadi mandiri sesuai dengan tanggung jawab sebagai murid. Murid yang merdeka, seperti kita ketahui, mereka itu bukan dikatakan mereka itu mereka bebas melakukan kegiatan apapun. Nah, di sini kita itu menjadi murid yang merdeka, murid yang berpikir kritis, ya, yang segala sesuatu mereka lakukan dengan atas kemauannya sendiri. Bisa juga dikatakan dengan mandiri, ya Bapak Ibu ya. Itu yang dinamakan dengan murid yang merdeka. Nah, di sini terdapat dalam budaya positif ini konsep kunci dari modul budaya positif, yaitu yang pertama itu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol guru, dan yang terakhir itu segitiga restitusi. Nah, dari pelatihan ini diharapkan kita sebagai pendidik atau guru-guru hebat, kita harus memahami tentang keenam konsep ini. Nah, dengan kita mengetahui dari 6 konsep ini, kita dapat menerapkannya kepada peserta didik kita. Nah, seperti perubahan paradigma, mencoba membuka genggaman tangan, tolong baju Bapak Udi atau Ibu Mia, tolong maju ke depan untuk mencoba untuk membuka atau menggenggam
menggenggam tangan. Ayo Bapak Budi, Ibu Niar, ya. Berdua Bu, berpasangan. Ya, di sini jadi. Misalnya Pak Budi itu ya menggenggam tangan. Bu Niar membuka. Nah, menggenggam tangan. Nah, misalnya Pak Budi tadi mengepal tangan. Nah, coba kita bayangkan dalam kepalan tangan itu, misalnya Pak Budi dalam melakukan sesuatu, misalnya Pak Budi menggenggam tangan tadi di saat Pak Budi itu mendapatkan sesuatu, misalnya mendapatkan berlian, misalnya kan. Nah, mendapatkan uang banyak, Pak Budi mengepal tangan. Apakah misalkan saya memberi Pak Budi menemukan berlian tadi, apakah Pak Budi itu dalam kepala tangan itu harus melepaskan tangannya atau tidak? Tidak, bukan. Pak Budi kan dalam melaksanakan genggaman tangan. Kemudian Pak Budi tadi menemukan uang atau menemukan berlian. Apakah Pak Budi masih tetap ingin mengepal atau ingin membuka? Oh, berarti kalau Bunian gimana itu? Bunian masih terbuka. Terbuka. Nah, sekarang contohnya, misalnya kalau Bunian itu menggenggam tangan. Misalnya Bunian tadi menemukan uang, menemukan berlian, menemukan emas. Apakah Bunian tadi masih menggenggam tangan atau membukanya? Tetap membuka. Berarti Bu Nia dan Pak Budi tidak bisa mengontrol dirinya. Karena pada sesuatu kan, kalau kita tetap dengan walaupun kita melihat uang, walaupun kita melihat emas, walaupun kita melihat berlian, apapun yang kita temukan, kita itu harus mengontrol diri kita sendiri. Siapa lain kalau bukan diri kita sendiri? Nah, kita harus tetap pendirian kita. Kita tetap mengepal tangan kita. Nah, itu saja Bu ya. Terima kasih Bapak Budi dan Ibu Nia. Nah, di sini penjelasannya, ilusi guru dapat mengontrol murid. Ilusi berarti khayalan guru ya, dapat mengontrol dan keadaan murid tadi. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, ilusi juga dapat membuat berguna bagi kita dalam penguatan positif. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Misalnya siswa sedang melakukan masalah, kita diarahkan sehingga mereka itu merasa bersalah pada kita kan, tapi kita menggunakan dengan secara halus. Nah, yang keempat itu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Iya, itu salah tulisan saja Pak ya. Iya, next. Disiplin positif dan motivasi. Di mana ada kemerdekaan, disitulah ada disiplin yang kuat. Disiplin ini bersifat self disiplin. Seperti artinya self itu diri kita sendiri, ya, yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Seperti pemikiran Bapak kita Ki Hajar Dewantara. Makna disiplin sekarang telah berubah menjadi yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum
dasarnya, karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sebagai pendidik, tujuannya adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Itu motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri, ya Bapak Ibu ya, bukan di luar dari dalam diri kita. Nah, dengan adanya nilai-nilai kebajikan inilah dapat terjadinya motivasi. Nah, motivasi manusia yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di sini di sekolah kita, motivasi kita sebagai pendidik, kita hindarin yang namanya hukuman tadi, ya Bapak Ibu ya. Yang pada zaman dulu, kita dulu pernah menerapkan kepada anak didik kita kan, ketika kita marah pada mereka, kita menginginkan hukuman kepada mereka. Nah, kalau sekarang tolong dihindari ya Bapak Ibu ya, yang membuat ketidaknyamanan murid kita. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dengan adanya kita mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, kita dapat meningkatkan motivasi kita. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini kita menghargai diri kita sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya ya Bapak Ibu ya. Menjadi orang yang mereka inginkan, berarti kita ini sebagai pendidik yang selalu diinginkan oleh murid. Berarti kita itu harus mengadakan pendekatan kepada mereka, mengadakan pendekatan sehingga kita dapat menghargai diri kita sendiri, ya, yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita percayai. Nah, mengapa keyakinan itu dibutuhkan? Mengapa Bu Tati? Iya, keyakinan itu dibutuhkan itu Bu Tati dari motivasi intrinsik, motivasi yang ada di dalam diri kita sendiri, ya Bu Tati ya. Iya, yang menjadi penyemangat dari dalam diri kita. Nah, seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada sekedar mengikuti serangkai peraturan. Mereka perlu mendengarkan dan mendalami tentang suatu keyakinan daripada hanya mendengarkan peraturan-peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu. Nah, setiap kita melakukan suatu keyakinan, kita tidak perlu dengan mendengarkan peraturan-peraturan. Kita yakin dari motivasi dalam diri kita sendiri, ya Bapak Ibu ya. Iya, pinter. Nah, next, ini kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan dasar manusia itu yang pertama, kita itu kasih sayang. Yang diperlukan itu yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, setelah kita bertahan hidup, kita memiliki rasa kasih sayang, rasa penguasaan, rasa kesenangan, dan rasa kebebasan. Itu yang biasanya yang ada di dalam kebutuhan dasar manusia, baik kita sebagai pendidik maupun kita
kita sebagai murid. Karena kebutuhan dasar manusia itu sangat penting dan berguna bagi kita semua. Lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Iya, semangat. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang ada di pendidik ya Bapak Ibu ya. Yang pertama itu biasanya penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, inilah yang ada di dalam diri kita sebagai guru. Posisi kontrol, kelima posisi kontrol ini. Nah, di sini penghukum. Penghukum itu biasanya menggunakan suatu fisik maupun herbal ya Bapak Ibu ya. Iya, di sini penghukum ini apa itu penyebab negatifnya? Trauma. Trauma, iya trauma. Murid itu merasa dendam sama kita. Tidak bagus sikap ini ya Bapak Ibu ya. Kita di saat menghukum murid, keesokan harinya setelah mereka sudah tamat sekolah, mereka itu bukan senang sama kita, mereka itu dendam. Oi, aku jingok kemarin pas ngajar, Lili katanya. Dulu waktu aku sekolah, galak hukum aku, kata muridnya tadi kan gue. Nah, jadi mereka itu merasa dendam sama kita. Walaupun mereka sudah keluar di sekolah, di dalam sekolah ini baik, mereka itu merasa dendam dengan kita. Misalnya mau bertemu dengan kita, menyapa kita saja, murid itu tidak mau. Nah, itulah membuat murid kita marah dan dendam. Biasanya ciri khas penghukum itu dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh kita, terus mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk. Misalnya, contohnya gimana itu Bu Tati? Kalau kita mau menghukum siswa, menghukum murid, gimana Bu? Iya. Panggil dengan pelan-pelan. Panggil dengan pelan-pelan. Oh, Bu Tati kalau menghukum siswanya, menghukum muridnya itu dengan pelan-pelan. Berarti contoh ibu guru yang baik, Bu Tati. Iya. Biasanya kita menghukum itu dengan kata-kata kasar, misalnya. Alif, mengapa kalian ribut? Misalnya, mengapa Alif ribut? Itu kan sudah menunjukkan suatu contoh bahwa kita itu marah sama murid tadi, keras kita sama murid kan. Nah, jadi merasa terbentak murid tadi dengan adanya kita marah ke dia tadi kan. Nah, dengan itu Bapak Ibu, sikap kontrol penghukum itu kita buang jauh-jauh. Jangan kita terapkan lagi di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran di APA 21 ini ya Bapak Ibu ya. Yang kedua itu membuat orang merasa masalah, merasa bermasalah ya. Nah, di situ posisi kontrol pembuat merasa bersalah ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Hal ini biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang-orang lain merasa tidak nyaman. Contoh kata-kata yang keluar. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, kan? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Nah, dari kata-kata kan, jadi seseorang misalnya anaknya dengan ibunya bilang kayak gitu, anaknya merasa bersalah. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kan kita pikir bahwa kita tadi memiliki rasa
berapa kali. Nah, kalau yang sistem penghukum tadi, lah berapa kali mau dihukum kamu? Nah, itu dengan ada kasar tadi kan tidak enak kan? Nah, kita itu membuat orang merasa bersalah tuh, membuat mereka tuh tidak akan lagi melakukan hal-hal yang membuat kita marah tadi. Nah, dengan cara yang lembut itu, suara yang melas, suara yang halus, bahasa tubuh yang merapat kepada anak ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini penerapan peran kontrol ini, murid akan bersalah telah mengecewakan Bapak Ibu gurunya. Nah, di sini teman di sini pada peran ini, guru tidak akan menyakiti murid. Guru melakukan pengontrolan melalui pendekatan persuasif. Peran ini bisa berdampak positif dan negatif. Nah, seperti kita ketahui, di sini teman berarti bagaimana Pak Budi itu kalau kita merasa teman? Ada posisi negatifnya, kalau posisi negatifnya kita lebih dekat dengan siswa. Tapi negatifnya itu jadi tidak ada jarak antara guru dan siswa. Iya, pintar Pak Budi. Iya, di sini misalnya peran positif kita sebagai teman, kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada peserta didik, dan mengarahkan mereka dengan baik. Nah, kalau dari bentuk negatifnya ini, dampak negatifnya, murid itu mengandalkan kita. Contohnya, aku kenal dengan Ibu Lili. Nah, jadi misalnya kalau mereka meminta bantuan kepada kita di saat kita guru tadi tidak bisa memberikan bantuan, nah mereka itu merasa kecewa sama kita. Katanya aku kecewa sama ibu tidak bantu aku. Nah, jadi murid itu mengandalkan kita. Dengan dia mengandalkan kita, yang kontrol teman ini juga tidak baik untuk diterapkan ke anak didik kita, karena mereka merasa sudah kenal dengan gurunya, merasa teman dengan gurunya. Nah, jadi kalau melakukan sesuatu, mereka itu memiliki sikap yang diandalkan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu dalam kontrol teman. Nah, di sini kita sebagai posisi pemantau. Posisi pemantau ini merupakan teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab dalam mengontrol murid. Ciri khas di kontrol pemantau dengan nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Nah, kalau yang ini kita datang, kita mantau. Namanya mantau itu berarti kita melihat, ya Pak ya, menjingok di kita bahasa Palembang tuh. Melihat gerak-gerik dari siswa kita. Stimulus kan Bapak Ibu ya. Nah, penerapan posisi kontrol ini, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan yang telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas, pada saat di jam istirahat. Nah, karena murid itu tidak bisa kita tinggalkan sendiri. Nah, yang ini posisi manajer, posisi kontrol manajer, posisi di mana guru berbuat suatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menentukan atau atas permasalahannya sendiri. Nah, ciri khas posisi kontrol manajer, nada suara yang tulus,
bahasa tubuh tidak kaku dan mendekat ke murid. Nah, yang terakhir ini posisi kontrol segitiga restitusi. Apa itu restitusi, Bu Novi? Saya Pak Budi, tindakan yang dilakukan dulu. Iya. Restitusi di sini merupakan tindakan yang dilakukan seorang guru untuk membawa siswa menaati kesepakatan kelas yang telah ditetapkan dan mengakui secara sadar dan terbuka ketika melakukan kesalahan serta merasa kenyamanan ketika sudah berperilaku jujur. Nah, di segitiga restitusi ini, yang pertama kita memiliki tahapan. Yang pertama itu menstabilitaskan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita jelaskan satu persatu apa itu maksud dari menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas, tahap ini murid itu diajak untuk tenang dan kembali ke suasana hati, di mana proses belajar dan penyelesaian masalah dilakukan. Seperti contoh ya, misalnya ada siswa kita berbuat salah, kita itu langsung menanyakan kepada murid kita, misalnya berbuat salah itu tidak apa-apa nak, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu yang menunjukkan dari menstabilkan identitas. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Pada tahap ini, perbuatan yang salah pada peserta didik seringkali dilakukan untuk memenuhi beberapa kebutuhan pada manusia. Pada tahap inilah guru harus memahami maksud perbuatan peserta didik. Nah, seperti di sana contoh kata-kata yang dapat diberikan guru, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, misalnya kita menanyakan kan masalah kepada siswa, kita menggunakan yang kata-kata yang lembut tadi, Bu. Kita tanyakan tindakan yang salah yang dilakukan murid kita. Nah, seperti yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, setiap masalah itu, setiap suatu kasus kita menanyakan keyakinan kepada siswa kita. Keyakinan. Nah, pada tahap ini murid itu siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai dia percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Contoh kata-kata yang dapat diucapkan guru, apa bayangan kita tentang kelas ideal? Terus kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, itu yang adanya kita biasanya diterapkan di menanyakan keyakinan. Nah, seperti contoh video yang saya melakukan pembiasaan aksi nyata tentang segitiga restitusi. Apa tadi, Bu? Segitiga restitusi yang pertama? Iya. Menstabilkan identitas. Yang kedua, merasa apa tadi? Validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah,
Nah, seperti contoh yang saya lakukan di pembiasaan anak. Nah, baiklah Bapak Ibu, itu contoh pengibasan saya lakukan segi 3 institusi ya Pak ya. Nah, di situ di kelas saya itu memiliki kasus bahwa siswa yang bernama Alif ketika saya melakukan menerangkan pembelajaran, anak si Alif ini tidak izin sama saya, sama gurunya. Ketika saya menjelaskan, dia langsung keluar kelas. Nah, padahal di dalam
setelah kita sudah membuat kesepakatan, semuanya sudah sepakat, kemudian kami menjadikan keyakinan kelas. Nah, di situ di dalam keyakinan kelas, sikapnya itu si Alif tidak memberi izin, tidak izin. Nah, di dalam keyakinan kami itu tidak izin. Jika keluar kelas izin terlebih dahulu. Nah, di dalam keyakinan itu ini. Nah, di sini menstabilkan identitas ini kita itu menyadari kepada siswa ya, misalnya semua orang itu melakukan kesalahan. Nah, ibu juga pernah melakukan kesalahan. Itu merupakan dari menstabilkan identitas. Nah, sedangkan di validasi tindakan salah, nah si Alif itu alasannya karena saya terburu-buru Bu membuang air besar. Nah, itu yang dimaksudkan validasi tindakan salah. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, seperti di situ kita percaya dan menjadi orang yang dia inginkan. Dengan kita ngomong kan, nanti lain kali ya nak ya, kalau mau izin keluar bilang dulu ke ibu ya. Semoga kedepannya nanti Alif bisa menjadi anak yang baik, anak yang soleh, dan anak yang bertanggung jawab. Nah, itu yang membuat harapan kita kepada murid tadi dengan menanyakan keyakinan kita. Baiklah, mungkin itu saja pengimbasan dari saya, aksi nyata dalam mewujudkan budaya positif di SD Negeri 152 Palembang. Semoga Bapak guru hebat di SD ini bisa melaksanakan juga dengan baik, bisa menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kita. Baiklah, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas modul di LMS saya, di LMS 1.4 tentang budaya positif. Terima kasih. Bila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru bergerak. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bu Wika Nikasari sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih atas ilmunya kepada semua guru-guru hebat. Semoga guru-guru hebat dapat membangun budaya positif di SD Negeri 152 Palembang, menjadikan peserta didik lebih nyaman dan lebih berkreasi lagi dalam membangun cita-cita menjadi penerus generasi penerus bangsa. Terima kasih semuanya. Kita akhiri pengimbasan ini dengan melafazkan hamdan. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah paparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan.